Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Di video pembelajaran riset kali ini, Bu Ika akan membahas mengenai lanjutan video sebelumnya, yaitu tutorial pembuatan tujuan penelitian. Masih ingat ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat rumusan masalah sesuai dengan bidang penelitian yang kalian minati. Nah, pada tahap selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah. Oke, kita masuk ke materi penulisannya ya. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret. Jadi bukan kalimat tanya ya. Nah, sebagai tambahan informasi, tujuan penelitian itu menjawab dari pertanyaan rumusan masalah. 4 hal penting yang harus kalian ketahui tentang penulisan tujuan penelitian. Yang pertama harus spesifik dan tidak lari dari fokus pembahasan yang diungkapkan. Selanjutnya, jumlah kalimat atau kata tidak boleh panjang daripada latar belakang atau terbatas. Selanjutnya dapat diukur dengan teori dan data yang dilampirkan. Dan yang terakhir dapat diperiksa atau dapat dikoreksi dengan melihat kajian teori yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian bidang ISH atau Ilmu Sosial dan Humaniora. Oke, jadi pada video sebelumnya kita kan sudah menulis rumusan masalah yang diambil dari judul penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membuat tujuan penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ingat ya, rumusan masalah yang pertama itu bagaimanakah kondisi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 Kota Batu? Nah, tujuan penelitian yang bisa didapat adalah untuk mengetahui kondisi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 Kota Batu. Jadi ketika rumusan masalah itu kata kuncinya adalah apakah dan bagaimanakah serta diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk tujuan penelitian, kata kuncinya adalah untuk mengetahui dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk konten di tengahnya atau kata-kata di tengahnya itu sama mengambil dari judul penelitian atau dari rumusan masalah. Jadi yang Bu Ika warna biru ini harus sama persis, yang berbeda hanya yang berwarna merah saja. Sampai di sini paham ya kira-kira? Selanjutnya coba Bu Ika tes untuk rumusan masalah yang kedua. Bagaimanakah proses penerapan protokol kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat COVID-19 di Kota Batu? Kira-kira tujuan penelitian apa sih yang kalian dapat? Wah, betul sekali. Jadi, kata kuncinya adalah untuk mengetahui. Itu selalu ada atau selalu diawali dengan kata itu. Nah, untuk kalimat selanjutnya sama persis dengan yang di warna hijau dan di warna biru, yaitu untuk mengetahui proses penerapan protokol kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat COVID-19 di Kota Batu. Oke, kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga. Apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan karyawan swasta di Kota Batu? Nah, tadi kan keywordnya bagaimanakah? Sekarang keywordnya adalah apakah? Kira-kira kata kunci untuk tujuan penelitian berubah atau sama ya? Kita lihat yuk. Nah, ternyata tujuan penelitiannya memiliki kata kunci yang sama, yaitu untuk mengetahui. Jadi diingat, tujuan penelitian itu bisa diawali dengan dua kata ini. Untuk mengetahui perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan karyawan swasta di Kota Batu. Untuk rumusan masalah keempat, bagaimanakah pengaruh PPKM terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima di Kota Batu? Tujuan penelitiannya didapat untuk mengetahui pengaruh PPKM terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima di Kota Batu. Selanjutnya, tujuan penelitian bidang MST atau Matematika, Sains, dan Teknologi Pengembangan. Rumusan masalah pertama adalah bagaimanakah cara pemanfaatan soda kue dan garam sebagai herbisida alami pembasmi gulma? Tujuan penelitian yang didapat, sekali lagi, untuk mengetahui
cara pemanfaatan soda kue dan garam sebagai herbisida alami pembasmi gulma. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana proses pengembangan iCare sebagai website interaktif konseling siswa MTSN Batu? Nah, tujuan penelitian didapat untuk mengetahui proses pengembangan iCare sebagai website interaktif konseling siswa MTSN Batu. Jadi, untuk rumusan masalah ini adalah bentuk kalimatnya kalimat tanya, sedangkan tujuan penelitian bentuk kalimatnya adalah kalimat pernyataan. Diawali dengan untuk mengetahui dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, contoh rumusan masalah yang ketiga di bidang MST. Bagaimanakah pengaruh hama wereng Fulgoromorpha terhadap hasil panen padi Oryza sativa di Desa Pujon? Tujuan penelitiannya didapat untuk mengetahui pengaruh hama wereng Fulgoromorpha terhadap hasil panen padi Oryza sativa di Desa Pujon. Rumusan masalah yang keempat, apakah ada hubungan antara pertumbuhan gulma teki Cyperus rotundus terhadap tingkat kesuburan tanah? Tujuan penelitian yang didapat untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan gulma teki Cyperus rotundus terhadap tingkat kesuburan tanah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian bidang IKI atau ilmu keagamaan Islam. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh murojaah online terhadap peningkatan hafalan Quran siswa MTSN Batu? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh murojaah online terhadap peningkatan hafalan Quran siswa MTSN Batu. Rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah strategi penerapan moderasi beragama di Desa Junrejo? Tujuan penelitian yang bisa didapat adalah untuk mengetahui strategi penerapan moderasi beragama di Desa Junrejo. Oke ya, sebelum Bu Ika akhiri, diingat-ingat lagi, untuk kata kunci dari tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah. Diingat-ingat ya. Oke, akhirnya selesai sudah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi tutorial pembuatan tujuan penelitian, silakan ketik di kolom komentar video ini atau DM Instagram @risetmasaneba. Next PowerPoint atau next video, kita akan membahas mengenai tutorial penulisan manfaat penelitian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to subscribe this channel and please like, share, and comment on this video. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini untuk terus membuat video-video edukasi riset dan penjasorkes seperti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.